Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya Nadira Rizky Pratami. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah pengantar anatomi, fisiologi, patologi dan terminologi. Ini adalah pertemuan kita yang ke-5 terkait pengantar patologi. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang konsep anatomi, konsep fisiologi. Sekarang kita membahas tentang pengantar patologi. Apa sih yang dimaksud dengan patologi itu? Jadi di sini dari materi pembahasannya ada mulai dari pengertian, cabang-cabang ilmu patologi, etiologi penyakit, patogenesis, cedera sel atau cell injury, adaptasi sel, nekrosis dan apoptosis, penyembuhan luka, gangguan hemodinamik, neoplasia, dan manifestasi klinis penyakit. Jadi kalau patologi itu mempelajari tentang berbagai masalah atau kelainan-kelainan yang dapat dialami oleh sistem tubuh kita di luar dari yang normal atau yang fisiologis gitu ya. Jadi singkatnya patologi itu adalah lawan dari fisiologi ya. Nah, pengertiannya, patologi ini adalah ilmu yang mempelajari perubahan struktur, fungsi, dan biokimia pada sel, jaringan, dan organ yang menyebabkan suatu masalah atau penyakit. Ya, patologi itu menjelaskan bagaimana penyakit itu bisa terjadi, bagaimana prosesnya, dan bagaimana dampak terhadap tubuh. Lalu yang kedua, patologi merupakan dasar ilmu kedokteran karena memahami bagaimana suatu penyakit itu bisa berkembang dan memberikan dampak yang signifikan pada tubuh kita. Cabang-cabang patologi ini ada beberapa ya. Yang pertama itu patologi umum, jadi yang memang membahas proses dasar penyakit ya. Lalu yang kedua itu patologi khusus, artinya membahas berdasarkan sistem organnya. Contoh patologi yang mempelajari tentang sistem organ kardiovaskular atau peredaran darah, berarti namanya patologi kardiovaskular. Ada juga patologi yang membahas tentang kelainan di lambung kita atau di sistem pencernaan kita atau di sistem digestif kita, itu disebut patologi gastrointestinal ya. Nah, adapun patologi anatomi itu mempelajari perubahan ya yang memang dapat dilihat atau secara makroskopis, itu organ yang bermasalah dapat dilihat secara langsung. Adapun yang patologi anatomi mikroskopis itu artinya memang pemeriksaan yang dilakukan itu meliputi pemeriksaan yang hanya bisa dilihat itu menggunakan alat bantu seperti mikroskop. Misalnya meliputi biopsi ya, sitopatologi ya, atau pengobatan pap smear seperti itu, ataupun bedah mayat atau otopsi. Lalu ada patologi klinik, itu menganalisis perubahan pada kadar zat dalam tubuh melalui pemeriksaan laboratorium, misalnya pemeriksaan hematologi atau kimia klinik atau imunologi. Itu berarti membahas tentang sistem imun dalam tubuh kita yang mungkin bisa menjadi indikasi kelainan-kelainan yang mungkin bisa terjadi. Ataupun misalnya mikrobiologi, itu adalah mempelajari tentang bagaimana fungsi sel kita itu bisa mendapatkan masalah atau tidak ya. Nah, itu adalah macam-macam dari keilmuan patologi. Adapun konsep dasar penyakit dalam patologi itu pertama kita membahas tentang etiologinya dulu. Etiologi itu adalah penyebab penyakit ya. Jadi ilmu yang pelajari penyebab atau suatu penyakit. Dengan kata lain, etiologi itu menjelaskan faktor apa yang memulai atau memicu terjadinya penyakit pada tubuh. Misalnya ada faktor eksternal, internal. Faktor eksternal itu dipengaruhi dengan adanya misalnya infeksi itu bisa disebabkan oleh virus, bakteri, jamur atau parasit. Adapun trauma fisik, misalnya terkena benturan gitu ya, fraktur, atau ada kelainan yang memang terlihat gitu ya secara fisikly. Lalu ada bahan kimia dan toksin, radiasi, polutan, nutrisi yang memang kurang gitu ya, atau tidak adekuat. Adapun faktor internal itu lebih dari dalam tubuh kita, misalnya dari kelainan genetik, kelainan imunologi, gangguan metabolisme ataupun kelainan hormonal yang memang bisa terjadi itu pada manusia itu sebelum dilahirkan, atau kelainan kongenital misalnya ya, atau bawaan. Nah, itu bisa menjadi faktor internal. Adapun patogenesis ya, artinya bagaimana sih penyakit itu bisa terjadi, adalah suatu rangkaian kejadian dari mulai paparan agen atau penyebab hingga munculnya gejala klinis. Contoh, hipertensi itu dikarenakan awalnya adanya kerusakan pembuluh darah ya. Dan dia bisa hipertensi itu bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah, lalu bisa menjadi gagal ginjal dan adanya udem atau pembengkakan. Nah, itu ya, berarti patogenesis dari penyakit gagal ginjal itu bisa diawali karena adanya hipertensi atau kenaikan tekanan darah yang tidak terkontrol. Nah, adapun cedera sel atau cell injury itu adalah cedera yang reversible, artinya bisa dikembalikan dengan normal.
Contohnya misal terjadi pembengkakan sel atau perubahan organel, atau ada yang cedera irreversibel, artinya menuju ke nekrosis atau kematian jaringan dan sel, apoptosis dan nekrosis tadi ya. Lanjut, apoptosis atau nekrosis itu kematian sel patologis akibat cedera berat. Ciri selnya membengkak, adanya inflamasi atau peradangan, pecahnya membran sel, dan jenis-jenis nekrosis ini ada koagulatif ya, liquefaktif, aksesoris, dan gangrenosa atau adanya masalah kaki diabetik. Ya, untuk yang diabetes mellitus ya, biasanya gangrenosa itu kematian jaringan di daerah kaki ya. Apoptosis sendiri itu kematian sel yang terprogram, tidak menyebabkan inflamasi, tapi secara fisiologis itu berubah ya. Misalnya contoh penggantian epitel usus, eliminasi sel abnormal atau sistem imun ya. Kemampuan sel untuk menyesuaikan diri terhadap stres atau rangsangan yang meningkat sehingga sel dapat bertahan hidup. Jadi memang ada perubahan gitu ya di secara apoptosis atau nekrosis itu selnya secara kemampuan. Adapun adaptasi sel terdiri dari 4 bentuk. Atrofi itu penurunan ukuran sel ya, hipertrofi itu peningkatan ukurannya, hiperplasi itu peningkatan jumlahnya sehingga ada pembesaran di organ gitu ya. Metaplasi itu perubahan satu jenis sel dewasa menjadi jenis sel dewasa lain sebagai bentuk perlindungan. Displasia adalah perubahan sel abnormal berupa variasi ukuran bentuk sel. Gangguan stratifikasi dan perubahan inti sel ya, itu semua adalah bisa dikatakan proses apoptosis atau nekrosis. Nah, ini dibaca aja ya. Jenis adaptasi ya untuk sel itu ada yang atrofi, hipertrofi, hiperplasi ya, dan metaplasia ya. Penyembuhan luka. Adapun fase penyembuhan luka itu ada regenerasi, fibrosis, dan faktor yang mempengaruhi penyembuhan. Regenerasinya itu dimana kemampuan ya dari tubuh kita, sel kita itu jaringan itu memperbaiki dengan sel asli, contoh regenerasi hati. Adapun fibrosis itu pembentukan jaringan ikat atau jaringan parut. Nah, biasanya kan kalau ada yang luka, kita misalnya luka terus nanti diperbaiki sendiri kan, tubuh kita tuh mempunyai kemampuan untuk memperbaiki regenerasi sel. Nah, adapun efek fibrosisnya itu bisa terbentuk jaringan ikat yang banyak gitu ya di sekitaran luka itu dan membentuk jaringan parut gitu ya. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi penyembuhan sel itu ada infeksi, nutrisi, oksigenasi, usia, dan status hormonal. Jadi untuk bisa tubuh kita itu memiliki kemampuan penyembuhan luka yang baik dan optimal itu dipengaruhi oleh beberapa hal tadi. Kalau misalnya ada infeksinya pasti akan menghambat proses penyembuhan luka secara alamiah gitu ya, dan ada faktor nutrisi juga. Kalau misalnya nutrisinya kurang baik ya kadang sel itu tidak memiliki kemampuan yang cukup kuat untuk bisa melakukan regenerasi tadi. Adapun faktor usia gitu ya, status hormonal juga mempengaruhi. Nah, adapun neoplasia itu adalah proses pembentukan massa jaringan baru ya yang tumbuh secara abnormal. Misalnya nih calon-calon yang bisa jadikan indikasi terbentuknya tumor gitu ya. Itu tidak mengikuti regulasi pertumbuhan sel normal. Jadi tumbuhnya regenerasi sel itu tidak bisa terkendali gitu. Neoplasma itu dapat bersifat jinak dan ganas ya. Nah, ganas ini yang nanti mengarah ke kanker. Lalu ada neoplasma itu memiliki ciri pertumbuhan otonom atau bisa memperbaiki dirinya sendiri ya, persisten walau stimulusnya juga telah hilang disebabkan oleh mutasi genetik yang mengubah regulasi proliferasi dan apoptosis sel. Nah, ini bisa dilihatnya neoplasi, yaitu aspeknya yang dapat dilihat dari pertumbuhan itu. Kalau tumor jinak itu lambat ya, batas tumornya itu jelas. Nah, lanjut, manifestasi klinik penyakit itu ada tanda, sign, dan gejala simptom yang muncul sebagai akibat dari proses patologi dan dalam tubuh. Adapun manifestasi klinik ini memberikan gambaran apa yang dirasakan dan apa yang terlihat dan apa yang diukur oleh pasien ya. Manifestasi klinik itu ada gejala, tanda, temuan laboratorium, dan temuan radiologi gitu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.